Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang modul based flipped learning model to enhance basic translation skill and 21st century skills. Kelompok 11 beranggotakan Aditya Putri, 2 Nadira Taskia Adiarani, 3 Ismail Azari. Presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah translation. Untuk mengefektifkan waktu, Saudari Nadira Taskia Adiarani akan mempresentasikan untuk waktu dan tempat. Kami persilahkan. Makasih Bang Mael. Introduction. Model-based flipped learning model to enhance basic translation skills and 21st century skills. Author Mr. Andi Purwanto, Yumna Roshid, Miftahul Khaira Anwar, Ilza Mulyani. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penggunaan flipped learning dengan bantuan platform Moodle dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dasar penerjemahan serta keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Next slide. COVID-19 pandemics, face-to-face learning, online learning, LMS, Learning Management System, become a solution, Moodle and Google Classroom. Flipped learning, reserve learning, students study materials before class, then discuss and practice during class. Pandemi COVID-19 telah mengubah sistem pembelajaran dari tatap muka langsung menjadi pembelajaran daring. Untuk mendukung pembelajaran daring, banyak digunakan LMS seperti Moodle dan juga Google Classroom yang memfasilitasi penyampaian materi, interaksi, serta penilaian. Salah satu pendekatan yang relevan adalah flipped learning, yaitu metode pembelajaran terbalik. Dalam model ini, siswa mempelajari materi lebih dulu di luar kelas, misalnya melalui video atau modul online. Kemudian waktu tatap muka digunakan untuk diskusi, tanya jawab, serta latihan penerapan materi. Dengan cara ini, kelas menjadi lebih interaktif, siswa lebih siap, dan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan Aditya Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Mail. Untuk selanjutnya ialah problems. Pertama itu ada translation learning is still mostly traditional, di mana pembelajaran terjemah saat ini masih menggunakan metode tradisional yang cenderung monoton dan kurang interaktif sehingga kurang menarik bagi peserta didik. Jadi dalam hal tersebut itu mahasiswa atau peserta didik itu kurang senang ketika sedang melakukan pembelajaran. Dan yang selanjutnya ialah Lex Development of 21 Century Skills, Collaboration, Communication, Critical Thinking. Metode pembelajaran yang ada belum mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan bekerja sama atau kolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di era modern. Dan yang terakhir ialah requires a new interactive technology-based model
ada kebutuhan untuk mengadopsi model pembelajaran baru yang lebih interaktif dan berbasis teknologi agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ialah research objectives atau tujuan penelitian. Okay, to develop a model-based field learning model to improve basic translation skills. Yang pertama itu, the first is reading comprehension. Ialah di mana kemampuan melakukan penelitian terkait materi terjemahan. Lanjut ada the second is researching atau kemampuan melakukan penelitian terkait materi terjemahan. Nah, lanjut yang ketiga, the third is analytical thinking, di mana kemampuan berpikir analitis untuk membantu proses terjemahan. And the last is composing, yaitu kemampuan menyusun hasil terjemahan dengan baik dan benar. Next ada the foster 21 century skills. Yang pertama itu ada di mana hal tersebut itu mendorong pengembangan keterampilan abad ke-21 melalui pembelajaran. Nah, khususnya itu the first is collaboration. Nah, collaboration itu kemampuan bekerja sama dalam tim. The second is creativity, kreativitas dalam menyelesaikan masalah dan menghasilkan karya terjemahan. Dan yang ketiga, the third is communication, kemampuan berkomunikasi dengan baik lisan maupun tulisan. And the last is critical thinking, di mana kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi dan memecahkan masalah terjemahan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ismail Anjari. Terima kasih Teh atas presentasinya. Lalu kita akan membahas tentang research method. Satu, desain kuesi eksperimental. 60 is education student, instrument, ELP, media is model plus market or collaborative translation. Last, model activities is material, quiz, chat, virtual meeting, and digital resource. Next. For research findings is 1, experimental class for average score increase from 64.9 to 88.5. 2, control class increase from 64.8 to 80. 3, t-test significant difference P 0.05. 4, students were more motivated and active, satisfied with learning skill in translation. Conclusion is model-based flipped learning is effective in improving basic translation skill, provide learning experience, independent before class, collaborative during class, and recommendation to be
interested in university course, especially in translation subjects. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kami dari kelompok 11 meminta maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Segini aja cukup, Bat. Ya.